Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan pendidikan keagamaan serta pembinaan generasi Qurani di Kabupaten Kepulauan Selayar, marilah kita dengarkan sambutan dari Bupati Kepulauan Selayar yang akan diisikan oleh Haji Saiful Arif SH. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah di tepasan tapi dipasai. Karena harus ada dokumentasi untuk disampaikan kepada Pakagan Kemenak yang dalam perjalanan ke Bone. Saya masih sempat komunikasi di jam 3 menjelang jam 4 tadi subuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Segenap undangan yang kami muliakan, tuan rumah dengan segenap unsur yang kita hormati, saya dalam 3 posisi di mimbar ini. Yang inti suratnya resmi untuk menyampaikan tausiah dalam rangka milad dan wisuda ini. Pas mau berangkat, saya dititipi oleh Ketua Basnas. Sampai di sini saya komunikasi dengan ajudannya Pak Bupati, stafnya di bagian umum perlengkapan, asik kuangan jay. Jadi saya apa aja surain aja. Sambutan sudah selesai. Saya telepon Kabak Kesra, beliau mengatakan hanya sambutan, bukan untuk mewakili. Sementara Pak Bupati ada acara di Padang. Sudah menjelang jam 10 Pak Yamril, tiba-tiba Pak Arpan di disposisi. Baru mau berangkat, saya bilang, enggak, kami sepakat selesai sebelum duhur. Ini dia boleh lesek lala, kenapa kintama? Di mana itu pesantren kerajaan? Daripada salah jalan malah ke Pamatata, nyebrang ke Pasi. Saya bilang terserah Pak Asisten. Saya bilang kalau begitu saya kirimkan foto spanduknya Pak Arpang atas nama Bupati, bikin pointernya. Nanti saya sampaikan. Belum dibikin, saya ingat bahwa sambutan tertulis sudah ada di Kabak Kesra. Dan karena itu saya bilang foto saja, kirim saja filenya sambutan itu. Atas amanah Pak Arpang, perintah Pak Bupati, saya yang akan sampaikan intisarinya. Jadi Bapak Ibu saja yang memilih dan memilah yang mana sambutan, yang mana ceramah. Karena tidak salah juga Pak Ibu. Saya mendapat amanah sejak 1 tahun berjalan ini, dipercaya, dikasih amanah sebagai koordinator tim ahli. Koordinator tenaga ahli. Bukan staf ahli. Staf ahli itu adalah lembaga formal yang ada di struktur pemerintahan. Tapi karena Pak Bupati ingin didampingi oleh orang-orang yang berpengalaman, maka dipilihlah tenaga ahli Saiful Arif, Samsul Alam Ibrahim, Ma'ruf Tato, dengan Rahmat Sainal. Dan dikasih amanah Saiful Arif sebagai koordinatornya. Dari amplopna talo amplop aku terima Pak Yamril.
So di apa kemana wakil mana yang mewakili kakan Kemenak sumpah lah kue rangase mu. Tapi barang berambah angin apa amplo talu mu. Bapak, Ibu, dan saudara, saya terus terang terharu menyaksikan prestasi kita yang baru tahun kelima ini. Terbayang beberapa materi yang diajarkan oleh Pak Kiai Abdul Qadir Kasim, oleh Pak Kiai Muhtar Adam. Betapa luar biasa perjuangannya para pendahulu perintis pesantren kita. Dan motivasi yang diberikan oleh agama kita sebagian sudah diungkap tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa Tuhan menggunakan kata nahnu? Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa namanya Injil. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa namanya Taurat. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud namanya Zabur. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad namanya banyak. Alkitab, Az-Zikru, Al-Huda. Tapi nama yang paling populer adalah Al-Quran, namanya bacaan. Perintah pertamanya juga Iqra. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini ketika beliau Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dengan banyaknya orang yang menghafal Al-Quran di seluruh dunia. Sekalipun sangat miris ketika angka yang disampaikan oleh beliau hasil survei dari Dewan Masjid, saya ketua Dewan Ustaz. Dan ini memukul saya. Termasuk di Solayar itu. Miniaturnya Indonesia ya Sulawesi Selatan, miniaturnya Sulawesi Selatan ya Selayar. Jadi angka itu harus kita ambil sebagai motivasi. Menurut Dewan Masjid Indonesia 72 Ustaz ya. Persen umat Islam di Indonesia ini nggak bisa baca Quran. Menurut Kementerian Agama 58% guru agama Pak tidak bisa baca Quran. Sementara Allah mengatakan waliyahsal ladzina la tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Bagaimana yang bisa dilaksanakan? Nah, statusnya guru agama nggak bisa ngaji. Ustaz, saya 2 kali wakil bupati di Selayar. Periode 2010 ke 2015 saya dampingi periode keduanya Pak Sahrir. 2015 maju Kak, jadi calon bupati, kalah Kak. Jadilah saya pengacara, pengangguran banyak acara. Tetapi di periode keduanya Pak Basli lawan bebuyutan saya, lawannya bukan musuh. Lawan bebuyutan saya bertarung di periode sebelumnya, tapi saya kalah, malah melamar saya. Di periode keduanya. Berarti ada sesuatu yang dilihat di diri saya dan di sekitar saya. Dan dengan bismillah setelah konsultasi semuanya kita jalan. Berlangsung 2020 sampai 2024. Periode kami mestinya 2021 sampai 2026. Tapi karena ada pilkada serentak akhirnya dipercepat, termasuk Selayar di korting 1 tahun. Di saat saya mendampingi Pak Sahrir itu loh Ustaz, saya canangkan gerakan Selayar mengaji. Itu terinspirasi oleh 4 ayat yang sama bunyinya di surah Al-Qamar. Persis sama Pak. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Itu pernyataan Allah, tapi langsung diikuti dengan pertanyaan.
Sungguh kami turunkan Al-Quran untuk mudah dipelajari. Tapi siapa di antara kalian yang mau mengambil pelajaran di dalam? Bagaimana generasi pelanjut penerus kita bisa belajar Al-Quran dengan fasih? Seperti yang ditampilkan oleh santri-santri kita. Kalau guru agamanya saja nggak bisa baca Quran. Ini bagaimana cara seleksinya? Kenapa saya emosi? Betul, betul, saya emosi, Kak. Karena 3 tahun lalu sudah kita nyatakan di malam Nuzulul Quran di Masjid Agung, saya mewakili Pak Bupati menyampaikan sambutan itu, mencanangkan gerakan selayar mengaji, diikuti dengan gerakan kecamatan mengaji, diikuti dengan gerakan puskesmas mengaji, diikuti dengan gerakan desa mengaji, diikuti dengan gerakan kantor mengaji. Lahirlah beberapa kelompok one day one juice. Tapi banyak yang tidak sanggup. 2 days one juice. Ada juga 3 days one juice. Kenapa sibuk? Sibuk katanya. Tidak jatuh kali sibuk. Mana tuh penganggurannya sibuk di pengisi. Itu Pak janji jaminan Allah. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri 17, 22, 32, 40. Pernyataannya, tapi langsung diikuti dengan pertanyaan. Redaksinya persis sama. Fahal mimudakir, fahal mimudakir, fahal mimudakir. Tapi siapa di antara kalian mau mengambil pelajaran di adalah? Bagaimana bisa mentadaburi kalau tadarus saja enggak? Bagaimana tadarus kalau ngaji saja enggak bisa? Se'reja ji'inna, se'reja sa'ana. Enggak ada shin. Se'reja ji'in. Ijazah. Astagfirullah. Ya mudah-mudahan cepat duhur karena emosi kekurasan. Enggak ada musabaqah tilawatil Injil, enggak ada, Pak. Enggak ada yang musabaqah tilawatil Zabur, enggak ada. Enggak ada yang musabaqah tilawatil Taurat. Yang ada musabaqah tilawatil Quran. Kenapa? Karena kitab suci yang dahulu itu sudah tidak murni. Sudah diintervensi oleh budaya, enggak asli lagi. Kalau ada musabaqah tilawatil Injil, orang masih bertanya perjanjian lama atau perjanjian baru. Al-Quran sedikit saja yang berubah, langsung ketahuan karena seluruh dunia banyak orang yang menghafal. Dan saya berharap, ya pesantren kita yang memberi nama, yang diberi nama dari guru kita Pak Kiai Abdul Qadir Kasim itu menjadi pelopor. Jangan jadi pengekor. Bahkan kalau bisa jadi provokator. Dalam arti positif Bapak Ibu. Acara ini yang pertama adalah ajang silaturahim. Kita bertatap muka, berjabat hati, tukar-menukar pengalaman dan informasi seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Yang kedua, dan itu didukung silaturahim. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang senantiasa menyambung silaturahim akan dipanjangkan umurnya, akan digampangkan urusannya, akan dimudahkan rezekinya. Dan kita lakukan itu dalam rangka milad dan wisuda. Sekaligus mengevaluasi apa prestasi yang sudah kita raih selama 5 tahun ini dan tadi sudah diungkap oleh Pak Yamri. Sekaligus juga untuk mengoreksi muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa kontribusi kita sebagai santri? Apa kontribusi kita sebagai orang tua atau wali? Apa kontribusi kita sebagai pemerintah di tingkat kelurahan, di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten untuk lahir dan berkembangnya pesantren ini? Itu ajang evaluasi, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mungkin ini bukan hadis, tapi fatwa ini, nasihat ini sangat bermanfaat. Koreksi diri kita, evaluasi diri kita, apa posisi kita, dan apa kontribusi kita terhadap berkembang dan majunya pesantren ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, Pemda sejak bertahun-tahun yang lalu sudah menganggarkan 100 per tahun kalau belum berubah. Guru baca tulis Al-Quran. Honornya dibayar oleh Pemda. Relatif lebih tinggi honor itu dibanding B3K. Apalagi paruh waktu, Ji. Ada J-nya lagi. Kenapa? Karena P3K ini bukan lagi istilah kita dulu. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya, ternyata perjanjian kerja. Iya, pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Ada penuh waktu, ada paruh waktu. Ya, jauh lebih tinggi, Pak, honornya itu. Itu perhatian pemerintah. Sejak Pak Akip pada santri utusan desa, saya kawal dari awal Pak Akip itu. Artinya semua desa diwajibkan menyisihkan anggarannya untuk mengutus siswa yang akan lanjut di pesantren. Waktu itu Babu Salam untuk daratan, Darul Muttaqin untuk kepulauan. Ada 3 substansi yang mau dituju di situ. Pertama, untuk menyisihkan anggaran dari anggaran desa itu agar ada yang lari ke agama, menyiapkan kader-kader. Yang kedua, menghidupkan pesantren. 81 desa tambah 7 kelurahan di Selayar ini, kalau setiap tahun menyisihkan anggarannya untuk mengutus santri utusan desa di tingkat SMP dan SMA-nya di Babu Salam, dan juga di Kolo-Kolo Darul Muttaqin, ketika itu hidup itu pesantren. Yang ketiga, substansi tujuannya adalah untuk menciptakan kader-kader penggiat agama di desa itu. Setelah santri utusan desa ini tamat. Dan itu masih berlangsung seharusnya sampai sekarang. Tapi ada juga sebagian kepala desa, Pak Camat, lekut tidak takra. Setelah ditelusuri, oke tidak takra. Ya untuk pesuluk doi. Saya bilang, nah, kalau tidak ada santri di desamu yang mau lanjut ke pesantren, siapkan uangmu, saya carikan santrinya. Aku andaki. Berarti turun aja boja untuk pesuluk doi. Saya pernah, Pak Wakil Bupati, keliling desa nagih tagihan mereka, tunggakan mereka. Itu perhatian pemerintah. Dan itu yang kemudian terungkap, tersirat atau tersurat di sambutan yang dikirim oleh Pak Asisten 2, Pak Arfan yang sekelas Ketua MUI, Ustaz. Dan saya berharap itu tetap dipertahankan oleh APBD Kabupaten, kerjasama dengan DPR, karena biar bagaimana usulannya dari eksekutif, kalau legislatif tidak setuju nggak jadi APBD. Makanya kurangnya di sini Pak Yabril, kenapa kita tidak tundang DPR? Kita undang juga. Ada undangannya, tidak ada sempat tadi. Nanti saya sampaikan. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, karena padatnya acara, saya sampai Pak Yamril, kita usahakan jangan nabrak waktu duhur. Kita berharap sudah selesai acara ini sebelum duhur, dan alhamdulillah sepadat apapun ternyata bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah lembaga atau organisasi termasuk pesantren itu akan bertahan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, kalau kehadiran organisasi lembaga itu termasuk pesantren itu dirasakan manfaatnya oleh penggiat dan komunitasnya. Kalau ada organisasi lembaga termasuk pesantren rasanya eksistensinya tidak dirasakan manfaatnya oleh komunitasnya, cepat atau lambat akan bubar. Tapi tidak hanya itu. Yang kedua, lembaga organisasi termasuk pesantren akan bertahan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, kalau dia dirasakan eksistensi keberadaannya oleh masyarakat.
Biar dia dirasakan keberadaannya, manfaatnya oleh komunitasnya, tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Cepat atau lambat, organisasi, lembaga, termasuk pesantren itu akan bubar dengan sendiri. Dan yang ketiga, Pak Ibu, sebuah organisasi, lembaga, termasuk pesantren, itu akan bertahan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, jika eksistensi keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, jadilah penopang bagi pemerintah. Jangan jadi beban. Karena orang tua yang baik adalah orang tua yang mengetahui kebutuhan anaknya sebelum anaknya meminta. You know? Ini orang tua yang bijak. Orang tua yang bijak adalah orang tua yang menyadari dan mengetahui kebutuhan anaknya sebelum anaknya memberikan proposal. Proposal itu hanya formalitas. Proposal itu harus ada karena dipertanggungjawabkan kepada inspektorat, dipertanggungjawabkan kepada BPK, dipertanggungjawabnya kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada siapa saja, karena kita banyak komunitas yang aktif di olahraga, yang aktif di organisasi kemasyarakatan, yang aktif di masjid, Pak, Ibu. Saya pernah mengikuti Musrembang Nasional. Saya lupa apakah dari inspektorat, apakah dari KPK, atau dari instansi lain yang berbisik kepada Menteri Dalam Negeri. Pak Menteri, tolong bikin regulasi. Sudah ada dalam catatan pemeriksaan kami, tahun yang akan datang sekian gubernur akan kami giring ke penjara. Sekian wakil bupati, sekian wali kota akan kami giring ke penjara. Kenapa? Kata Pak Menteri Dalam Negeri. Ternyata banyak gubernur, bupati, wali kota yang mau maju di periode berikutnya membuat organisasi tanpa bentuk. Nggak ada alamatnya, nggak ada pengurusnya, nggak ada programnya. Tapi karena dia mau maju, dia gunakan anggaran negara, anggaran daerah untuk memberikan sumbangan. Padahal untuk kepentingan kampanyenya. Itu merugikan negara, Pak Menteri. Maka lahir regulasi. Semua proposal yang masuk akan diberikan penyalurannya di tahun yang akan datang harus masuk sekarang ini. Karena harus dibahas bersama DPR. DPR sebagai lembaga legislatif harus mengetahui siapa yang mau diberi, berapa yang akan diberikan, di mana alamatnya, apa programnya organisasi itu. Akhirnya kemudian semua proposal permohonan harus masuk tahun ini, tapi penyalurannya nanti tahun yang akan datang. Waktu saya mendampingi Pak Sahri tidak begitu. Bantuan sarana ibadah 3,5 miliar. Gompo bekan aja, garis besarnya aja. Kemudian pada tahun berjalan, setiap permohonan masuk dari masjid apapun, kemudian dilihat apa kebutuhannya, berapa kemungkinannya, berapa lagi sisa anggaran kita. Sekarang tidak. Alamatnya, personnya, programnya, semuanya sudah harus ada dan masuk karena dibahas, disetujui bersama DPR. Dan lagi karena kita banyak aktivis, organisasi seni, organisasi budaya, organisasi olahraga dan lain-lain, termasuk pesantren, masjid dan sarana-sarana lainnya, itu begitu regulasinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, sebagai penutup, saya ingin sampaikan pelajaran yang disampaikan dan saya baca di bukunya Pak Kiai Muhtar Adam. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam rangka milad ini. Kita renungkan isinya, kita tadaburi maknanya. Cara untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas keberagamaan kita ada 5. Semuanya berawalan kata mu. Dan supaya gampang diingat, terjemahannya semuanya berakhiran i.
Catat baik-baik, bulan depan kita ujian. Pertama muhasabah, evaluasi diri. Kedua muahadah, ingat janji. Ketiga muakabah, menghukum diri sendiri dengan mengganti pahala yang lalai kita lakukan dengan pahala lain. Keempat, mujahadah, bersungguh-sungguh sepenuh hati. Yang kelima, muraqabah, merasa selalu di bawah pengawasan ilahi. Jadi awalnya kalau istilah Arabnya, tapi akhirnya kalau terjemahannya. Muhasabah, evaluasi diri. Muahadah, ingat janji. Muaqabah, menghukum diri sendiri. Mujahadah, sungguh-sungguh sepenuh hati. Muraqabah, merasa berada di bawah pengawasan ilahi. Sebelum saya tutup, saya juga sampaikan ada 5 atau 4 zikir muraqabah yang diajarkan Pak Kiai Muhtar Adam. Yang pertama Allahu hadiri, yang kedua Allahu nadiri, yang ketiga Allahu syahidi, yang keempat Allahu ma'i, yang kelima Allahu muhitum bi. Kalau Allahu muhitum bi ini cukup kita tahu saja teorinya. Jangan masuk di situ berantak jihad. Kenapa? Karena Allahu muhitum bi itu sudah Allah menyatu denganku. Patah sepuk nasi lajar ala kosilin nara muata nakarai. Gelimur saya dipasi salah atau nyomba atau disomba. Tak jihad. Saya berharap ini bisa diaplikasikan di dalam pesantren kita, Pak Yamri. Muhasabah. Koreksi evaluasi diri kita, apa prestasi kontribusi kita terhadap maju dan berkembangnya pesantren ini, apapun posisi kita, lakukan muhasabah. Yang kedua muahadah, apa janji kita terhadap pesantren ini, langsung atau tidak langsung. Yang ketiga muaqabah, ya, menghukum diri sendiri dengan jalan mengganti pahala lain karena adanya pahala yang lalai kita lakukan. Apakah hablum minallah atau hablum minan nas. Dan yang keempat, mujahadah, sungguh-sungguh sepenuh hati. Karena ketika kita melakukan muhasabah dengan muahadah dan muaqabah, pasti jelas mana yang positif, dan oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan, mana yang negatif yang perlu dihindari, kalau bisa ditinggalkan. Dan puncaknya adalah muraqabah, merasa berada di bawah pengawasan ilahi. Ini pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu pengajian majelis taklim ibu-ibu. Ada orang tua, sebelum selesai saya tanya, apa manjemumu yang lain Pak Ibu? Salah pau po adalah kumurakaah. Aku kewajib nak aku tak nak kisah di pana salapan langir kisah apa pau tu mungkin magele murakabah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu muhitum bi. Allah hadir di sekitarku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah bersamaku, Allah menyatu denganku. Saya berharap Bapak dan Ibu, milad ini bukan sekedar formalitas. Bukan sekedar formalitas, sekedar menggugurkan kewajiban karena memperingati satu waktu tertentu, apakah namanya milad, apakah namanya maulid, apakah namanya maulud, apakah namanya hari ulang tahun, apakah namanya hari jadi. Sesungguhnya adalah melakukan evaluasi apa yang kita lakukan kontribusi selama ini dan apa yang kita akan lakukan di masa-masa yang akan datang. Ini yang dapat kami sampaikan. Salam hormat, salam hangat dari Pak Nasir, Pak Bupati, yang tidak sempat hadir karena bertabrakan dengan kegiatan lain di Padang, saya pantau tadi. Dan atas anjuran Pak Arpang,
Ketua MUI yang juga merangkap dalam jabatannya sebagai asisten 2. Saya sampaikan beberapa materi inti tadi dengan mengucapkan selamat. Mudah-mudahan prestasi yang sudah diraih ini dapat ditingkatkan, dapat dimaksimalkan di masa-masa yang akan datang. Dan saya tambah lagi dengan konsep kolaborasi, dengan konsep sinergitas seperti yang diungkap oleh Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Dengan 4 kata kunci. Yang pertama K, koordinasi, konsultasi, komunikasi. Yang kedua I, integrasi. Yang ketiga S, pertama itu simplikasi. Yang keempat itu sinkronisasi. Kalau digabung menjadi KISS. You know KISS, tapi bukan KISS itu. Komunikasi, koordinasi, konsultasi Pak Yamril dengan seluruh jajaran kepada lembaga stakeholder apa saja. Jangan jalan sendiri. Komunikasi, koordinasi, konsultasi. Yang kedua integrasi. Satukan seluruh potensi yang kita miliki dengan semua stakeholder yang punya keterkaitan. Yang ketiga simplikasi. Sederhanakan persoalan-persoalan sulit, membelit-belit, sederhanakan sampai jelas siapa tugas. Berapa lama dikerjakan, berapa yang dibutuhkan, berapa orang yang dilibatkan. Itu simplikasi. Yang terakhir adalah sinkronisasi. Itulah kata kunci yang bisa membangun sebuah sinergitas, sebuah kolaborasi untuk maju dan berkembangnya pesantren kita dengan dorongan dan motivasi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Saiful Arif atas tausiah, nasihat, dan penguatan yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi cahaya penuntun bagi kita semua dalam mengamalkan Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam peran kita di tengah masyarakat.